Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi rezeki terasa sempit? Usaha dijalankan dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan kita. Penghasilan datang, tetapi cepat habis. Hutang belum lunas, sementara kebutuhan terus bertambah. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kita? Banyak orang yang hanya sibuk mencari rizki, tetapi lupa menjaga keberkahan. Padahal dalam Islam, keberkahan seringkali hadir melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Bahkan kebiasaan kecil di sekitar rumah dapat mencerminkan bagaimana kita menghormati hak sesama, menjaga kebersihan, dan menjalankan adab yang diajarkan oleh agama. Maka simak video ini hingga selesai. Jangan sampai ada satu kebiasaan yang ternyata masih sering kita lakukan tanpa sadar. Siapa tahu, dengan memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele, Allah membuka pintu keberkahan yang lebih luas bagi keluarga kita. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian Islam yang menyejukkan hati dan menambah ilmu. Semoga setiap dukungan Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki sesuai hikmahnya. Dialah yang memberikan keberkahan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi wala in kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Ayat ini mengajarkan bahwa keberkahan bukan ditentukan oleh bentuk rumah, letak pintu, warna cat, atau mitos tertentu. Keberkahan lahir dari iman, ketakwaan, dan amal saleh yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar penting bahwa lingkungan rumah adalah tempat pertama seseorang menunjukkan akhlaknya. Bila seseorang menjaga adab terhadap tetangganya, menjaga kebersihan, dan tidak mengganggu orang lain, maka ia telah mengamalkan salah satu bentuk ketakwaan yang menjadi sebab datangnya keberkahan. Adapun kebiasaan pertama yang sering dianggap sepele adalah membiarkan sampah menumpuk di depan rumah. Sebagian orang merasa selama sampah masih berada di halaman sendiri, maka tidak menjadi masalah. Padahal tumpukan sampah
dapat menimbulkan bau, mengundang lalat, mencemari lingkungan, bahkan mengganggu kenyamanan tetangga dan pengguna jalan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari akhlak seorang mukmin. Lingkungan yang bersih menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah dan kepedulian terhadap sesama. Bila kebiasaan membuang atau menumpuk sampah membuat orang lain terganggu, maka persoalannya bukan lagi sekedar kebersihan, melainkan juga menyangkut hak orang lain. Keberkahan rizki erat kaitannya dengan ketakwaan dan akhlak, maka menjaga kebersihan rumah dan lingkungan adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk menghadirkan suasana yang penuh rahmat. Kemudian yang kedua adalah meletakkan barang hingga menghalangi jalan. Saudaraku, kebiasaan berikutnya adalah menaruh pot besar, material bangunan, kendaraan, atau barang dagangan hingga menyempitkan jalan umum. Kadang seseorang merasa memiliki hak atas area depan rumahnya, padahal jalan merupakan fasilitas bersama. Islam mengajarkan agar seorang muslim tidak menyulitkan orang lain, bahkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan dinilai sebagai amal kebajikan. Rasulullah mengajarkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk cabang keimanan, maka sebaliknya jangan sampai kita justru menjadi penyebab munculnya gangguan tersebut. Bisa jadi kita terus berdoa agar Allah memudahkan urusan kita, tetapi tanpa sadar kita justru mempersulit urusan banyak orang lain setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah tidak menjaga adab terhadap tetangga. Rumah yang megah tidak akan membawa ketenangan apabila hubungan dengan tetangga dipenuhi dengan pertengkaran. Ada orang yang mudah marah ketika tetangga lewat, enggan menyapa, berbicara dengan suara keras, bahkan menyebarkan prasangka buruk. Padahal Rasulullah sangat menekankan pentingnya memuliakan tetangga. Tetangga yang merasa aman dari lisan dan perbuatan kita adalah salah satu tanda baiknya akhlak seorang muslim. Keberkahan bukan hanya soal bertambahnya harta, tetapi juga ketenangan hidup, hubungan yang harmonis, serta doa-doa baik dari orang-orang di sekitar kita. Jangan remehkan senyum, salam, dan sapaan hangat kepada tetangga. Bisa jadi hal-hal sederhana itu menjadi sebab Allah menghadirkan ketentraman dalam keluarga. Kemudian yang keempat adalah menampilkan sikap sombong di depan rumah. Ada orang yang sengaja memamerkan kemewahan agar dipuji oleh orang lain dan tetangganya. Setiap kendaraan baru harus diparkir mencolok di depan rumah. Setiap barang mahal dipamerkan agar menjadi bahan pembicaraan. Islam tidak melarang seseorang memiliki harta yang halal. Akan tetapi Islam melarang kesombongan dan riya. Apabila kenikmatan dunia membuat seseorang merendahkan orang lain atau ingin dipuji, maka keberkahan harta tersebut patut dikhawatirkan berkurang. Allah mencintai hamba yang bersyukur, rendah hati, dan menggunakan hartanya untuk kemaslahatan, bukan untuk membangkitkan rasa iri atau kebanggaan yang berlebihan. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri ketika orang melihat rumah kita, apakah mereka melihat kesederhanaan, keramahan, dan akhlak yang baik, ataukah mereka justru melihat sikap angkuh yang menjauhkan hati sesama? Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat yang dipenuhi rahmat, ketenangan, serta keberkahan, bukan sekedar bangunan yang indah dipandang mata.
Kemudian yang kelima adalah membiarkan halaman dan teras rumah kotor tanpa alasan. Sahabat serambi surga, kebiasaan berikutnya yang patut kita renungkan adalah membiarkan halaman atau teras rumah kotor, berdebu, dipenuhi daun-daun kering ataupun genangan air dalam waktu yang lama tanpa ada usaha untuk membersihkannya. Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Kebersihan bukan hanya menyangkut penampilan, tetapi juga mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat tempat tinggal yang telah diberikan. Lingkungan rumah yang bersih membuat hati lebih nyaman untuk beribadah, menyambut tamu dengan baik, menciptakan suasana yang menenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, jika kita malas menjaga kebersihan, padahal mampu melakukannya, itu dapat menjadi tanda kelalaian terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Walaupun ayat ini berbicara tentang kesucian diri, para ulama juga menjelaskan bahwa Islam sangat mendorong seorang muslim untuk menjaga kebersihan dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Maka jangan anggap sepele menyapu halaman, membersihkan selokan, atau merapikan teras rumah bukan karena ada keyakinan bahwa rumah yang kotor pasti membuat rizki seret, tetapi karena menjaga kebersihan adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah mengganggu tetangga dengan kebisingan dan perilaku yang tidak santun. Rumah adalah tempat beristirahat. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita tidak menjadikan rumah sebagai sumber gangguan bagi orang lain. Ada orang yang setiap malam memutar musik dengan suara yang sangat keras, membiarkan kendaraan berknalpot bising keluar masuk tanpa memperhatikan waktu, ataupun berbicara dengan suara keras hingga mengganggu tetangga. Mungkin pelakunya menganggap hal itu biasa, namun bagi tetangganya itu bisa menjadi beban yang dipendam bertahun-tahun. Rasulullah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Para sahabat bertanya, "Siapakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatikanlah betapa besar perhatian Islam terhadap hak tetangga. Jangan sampai kita rajin berdoa memohon keberkahan, tetapi di saat yang sama ada tetangga yang diam-diam terluka karena perilaku kita. Kemudian yang ketujuh, menjadikan depan rumah sebagai tempat bermalas-malasan dan berguncing. Pemandangan seperti ini mungkin masih sering kali kita jumpai. Beberapa orang duduk berjam-jam di depan rumah, bukan untuk mempererat silaturahmi ataupun berdiskusi tentang hal yang bermanfaat, melainkan untuk membicarakan aib orang lain. Hari berganti hari, yang dibahas tetap sama: kekurangan tetangga, urusan keluarga orang lain, hingga berita yang belum tentu benar. Allah berfirman, "Wala yaqtab
ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian merasa jijik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Gibah bukan hanya merusak pahala, tetapi juga mengeraskan hati dan memutus tali persaudaraan. Alangkah indahnya jika teras rumah menjadi tempat membaca Al-Quran, berdiskusi tentang ilmu, mengajari anak-anak mengaji, ataupun sekedar berbincang yang membawa manfaat. Rumah yang dipenuhi oleh zikir dan ilmu akan terasa lebih tentram dibanding rumah yang dipenuhi dengan gunjingan dan prasangka. Kemudian yang kedelapan, menunda sholat karena terlalu sibuk dengan urusan rumah dan duniawi. Tidak sedikit orang yang ketika sedang menyapu halaman, memperbaiki pagar, mencuci kendaraan, menerima tamu, atau berdagang di depan rumah, mendengar azan berkumandang tetapi memilih menundanya. Pekerjaan terus dilanjutkan hingga waktu sholat hampir habis. Padahal rizki bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga soal ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Quran Surah Taha ayat 132. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah pemberi rizki. Oleh sebab itu, jangan sampai kesibukan mencari nafkah membuat kita mengabaikan kewajiban kepada sang pemberi rizki. Kemudian yang kesembilan adalah menutup pintu kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Ada kalanya seorang musafir meminta air minum. Ada tetangga yang membutuhkan pertolongan kecil. Ada anak yatim yang lewat di depan rumah. Ada fakir miskin yang berharap sedikit bantuan. Namun kita memilih berpaling karena merasa itu bukan urusan kita. Padahal Rasulullah adalah teladan dalam kemurahan hati. Beliau mengajarkan bahwa harta yang digunakan untuk membantu orang lain tidak akan mengurangi keberkahan, bahkan menjadi sebab bertambahnya kebaikan. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuklifuh wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surah Saba ayat 39. Ayat ini bukan jaminan bahwa setiap sedekah akan diganti dalam bentuk materi yang sama, melainkan penegasan bahwa Allah mengetahui setiap infak yang dilakukan dengan ikhlas, dan Dia memberikan balasan sesuai hikmah serta kehendaknya. Mungkin balasannya berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, kemudahan dalam urusan, atau rizki yang halal dan penuh dengan keberkahan. Karena itu, jadikanlah rumah kita bukan hanya untuk tempat berteduh, tetapi juga tempat lahirnya kepedulian. Semoga siapapun yang datang ke rumah kita merasakan keramahan, bukan malah penolakan, merasakan kasih sayang, bukan sikap acuh kita. Rumah yang dipenuhi dengan semangat berbagi, insya Allah akan menjadi rumah yang dipenuhi doa-doa kebaikan dari banyak orang. Kemudian yang ke-10 adalah membiarkan kemungkaran terjadi di rumah tanpa ada nasihat. Sahabat serambi surga, rumah yang penuh keberkahan
bukanlah rumah yang paling luas atau paling mewah, melainkan rumah yang di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah. Namun bagaimana jika di rumah kita justru dibiarkan berbagai kemungkaran terjadi tanpa ada usaha untuk saling mengingatkan? Misalnya, anggota keluarga sengaja meninggalkan sholat, membuka aurat di hadapan yang bukan mahram, terbiasa berkata kasar, atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, sementara kita memilih diam karena merasa tidak enak untuk menegur. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing keluarganya menuju ketaatan. Menasehati dengan lemah lembut adalah bentuk kasih sayang, bukan sebuah kebencian. Kemudian yang ke-11 adalah lalai mengucapkan salam dan menebarkan doa ketika masuk ataupun keluar rumah. Salah satu sunnah yang sering terlupakan adalah mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Salam bukan sekedar ucapan, tetapi doa yang mengandung harapan akan keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah bagi penghuni rumah. Allah berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya sebagai salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang penuh keberkahan dan kebaikan. Quran Surah An-Nur ayat 61. Bayangkan jika setiap hari rumah kita dipenuhi dengan ucapan salam, doa, dan zikir, suasana yang tercipta tentu akan berbeda dibandingkan rumah yang dipenuhi dengan bentakan, kemarahan, ataupun kata-kata yang menyakitkan. Kemudian yang ke-12 adalah tidak mensyukuri nikmat tempat tinggal yang telah Allah berikan. Ada orang yang selalu mengeluh tentang rumahnya. Rumahnya dianggap terlalu kecil, cat temboknya dianggap jelek, halamannya dianggap sempit. Padahal di luar sana masih banyak saudara kita yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Rasa syukur bukan berarti berhenti berusaha memperbaiki keadaan, melainkan menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah dan patut disyukuri. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Tambahan nikmat yang Allah janjikan tidak selalu berupa harta yang berlimpah, bisa berupa kesehatan, keluarga yang rukun, hati yang lapang, kemudahan dalam bekerja, atau ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Karena itu, biasakan mengucapkan Alhamdulillah ketika memandang rumah kita. Jadikan rumah sebagai tempat untuk memperbanyak ibadah, bukan tempat yang dipenuhi dengan keluhan. Kemudian yang ke-13 adalah mengira keberkahan datang dari mitos, bukan dari ketaatan kepada Allah. Ini poin terakhir yang sangat penting. Di tengah masyarakat, terkadang masih beredar berbagai anggapan bahwa rizki seseorang ditentukan oleh arah pintu rumah, letak teras, benda tertentu yang digantung, atau pantangan-pantangan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Seorang muslim hendaknya berhati-hati agar tidak menggantungkan harapannya kepada keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Rasulullah mengajarkan agar hati seorang mukmin bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa, berikhtiar dengan cara yang halal,
dan menjauhi perbuatan maksiat. Keberkahan bukanlah sesuatu yang dapat dipanggil melalui benda-benda tertentu atau kepercayaan yang tidak memiliki landasan agama. Keberkahan adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, bersyukur, serta berusaha menempuh jalan yang diridhoinya. Oleh sebab itu, apabila kita ingin rumah menjadi tempat turunnya rahmat, maka penuhilah rumah itu dengan sholat, tilawah Al-Quran, zikir, doa, akhlak yang baik, kasih sayang kepada keluarga, dan kepedulian kepada tetangga. Sahabat serambi surga, setelah kita membahas ke-13 kebiasaan tadi, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini kita lebih sibuk mempercantik bangunan rumah daripada memperbaiki akhlak para penghuninya? Apakah kita lebih khawatir terhadap mitos-mitos yang beredar daripada lalai menjaga sholat 5 waktu? Apakah kita lebih sering mencari penyebab sempitnya rizki pada hal-hal yang tidak memiliki dasar agama, sementara kita belum sungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia? Renungan ini bukan untuk menghakimi siapapun. Sebaliknya, ini adalah ajakan agar kita semua, termasuk diri kita sendiri, terus memperbaiki diri, sebab setiap rumah dapat menjadi tempat turunnya keberkahan apabila dihuni oleh orang-orang yang berusaha menaati Allah dan berbuat baik kepada sesama. Ingatlah, Allah tidak menilai megahnya pagar rumah kita. Allah tidak menilai luasnya teras rumah kita. Allah tidak menilai mahalnya kendaraan yang terparkir di depan rumah kita. Yang Allah nilai adalah hati yang bertakwa, lisan yang jujur, tangan yang ringan membantu, mata yang dijaga dari maksiat, dan kaki yang melangkah menuju kebaikan. Jangan biarkan rumah kita hanya menjadi tempat menyimpan harta. Jadikanlah rumah sebagai tempat lahirnya generasi yang mencintai Al-Quran, menghormati orang tua, menyayangi tetangga, gemar bersedekah, dan senantiasa mengingat Allah. Karena ketika penghuni rumah memperbaiki iman dan akhlaknya, mereka sedang menempuh jalan menuju keberkahan yang hakiki. Saudaraku, mari kita menengadahkan tangan seraya berdoa. Allahumma ya Rabbana, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, baik, luas, dan penuh keberkahan. Jauhkanlah keluarga kami dari sifat sombong, lalai, kikir, dan segala akhlak yang Engkau murkai. Jadikan rumah-rumah kami sebagai rumah yang dipenuhi iman, ilmu, kasih sayang, ketenangan, serta zikir kepadamu. Lembutkan hati kami agar mudah memaafkan, gemar bersedekah, senang menolong sesama, dan selalu menjaga hak-hak tetangga. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, guru-guru kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tetapkanlah hati kami di atas keimanan hingga akhir hayat, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga, semoga kajian hari ini menjadi pengingat bahwa keberkahan rizki bukan berasal dari mitos atau pantangan yang tidak memiliki landasan, melainkan dari iman, ketakwaan, doa, usaha yang halal, serta akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda mendapatkan manfaat dari kajian ini, silahkan tekan tombol like, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan tetangga, agar semakin banyak yang memperoleh ilmu
yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Serambi Surga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan kajian-kajian Islam berikutnya yang insya Allah menambah keimanan dan memperkuat amal soleh. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan rumahku penuh keberkahan, iman, dan ketenangan." Semoga doa itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan menjadikan rumah sebagai tempat yang diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.